Traktir makan, bab 28. Untungnya Hendrik sudah duluan memesan ruangan. Begitu banyak orang yang duduk di dalam, juga tidak terlihat sempit. Setelah memesan sayur, orang-orang yang duduk di meja makan saling melihat, saling mendesak untuk memulai pembicaraan. Akhirnya, semua orang dengan serentak melihat ke arah Santi. Santi dengan tidak senang mengerutkan dahi. Dengan ekspresi, "Kenapa aku lagi?" Tapi melihat tatapan yakin semua orang, dia tahu kalau dia harus memulai pembicaraan. "Tuan Hendrik, kami masih belum tahu kamu bergelut di bidang apa." Darlene mengangkat alis dan melihat 6 pasang mata dengan serentak melihat ke arah Hendrik. Sepertinya lebih tertarik daripada makan bersama kali ini. Orang-orang ini mungkin memiliki rahasia yang tidak diketahui orang lain. Santi berpura-pura tidak melihat tatapan bertanya Darlene. Dia tidak mengetahui apapun. Hanyalah orang yang tidak bersalah. Dia hanya asal berkata saja. Hendrik pun menjawab pertanyaannya. "Aku barusan kembali dari luar negeri, meneruskan sedikit bisnis keluarga." Terdengar suara berbisik. "Muda dan sukses ya? Bisnis keluarga? Juga barusan kembali dari luar negeri. Masa depannya sangat tidak terbatas." Lagi-lagi ada yang bertanya. "Tuan Hendrik, barusan kembali, apakah sudah terbiasa? Kalau sendirian dan merasa bosan, kamu bisa sering-sering datang mencari manajer kami. Begitu ada waktu, aku akan datang mencari Darlene. Walaupun barusan kembali dari luar negeri, tapi ada beberapa teman yang sering kumpul bersama. Ikan mencari ikan, udang mencari udang, kura-kura mencari kodok. Walaupun perumpamaan ini tidak begitu bagus digunakan untuk Hendrik, tapi tatapan semua wanita di tempat ini semuanya sedang bersinar, kecuali Darlene. Teman Tuan Hendrik pasti juga sama dengan Tuan Hendrik yang muda dan sukses kan? Kebanyakan besar pasti juga sibuk dengan karir masing-masing. Tidak tahu bagaimana kamu bisa mengenal manajer kami. Takdir benar-benar sangat luar biasa. Kalau aku juga bisa mengenal pria yang begitu baik seperti Tuan Hendrik, bermimpi pun aku pasti akan tertawa sampai sadar." Walaupun orang yang menanyakan pertanyaan ini sudah memutar pembicaraannya, tapi tujuannya sangat jelas. Setelah beberapa ucapan itu, Hendrik pun mulai mengerti maksud mereka. Tersenyum dan dengan sabar menjawab pertanyaan mereka. "Kebanyakan dari temanku masih single, tapi sifat mereka lebih liar. Wanita yang menyukai mereka mungkin akan lebih sulit." Setelah berhenti sejenak, Hendrik dengan tatapan yang lembut melihat ke arah Darlene dan berkata, "Aku dan Darlene adalah teman kuliah. Semenjak pertama kali aku bertemu dengannya, aku sudah menyukainya. Aku sangat senang bisa mendapatkannya." Wajah Darlene memerah. Dia tidak menduga Hendrik akan mengungkapkan perasaan padanya di hadapan begitu banyak orang, membuat para wanita itu pun terpana. Darlene juga sangat canggung, hanya bisa mengambil gelas untuk menyembunyikan kecanggungannya. "Wah, romantis sekali. Itu termasuk cinta yang bersemi di sekolah ya. Tapi manajer, kamu benar-benar keterlaluan. Menyembunyikannya begitu lama. Setiap kali menanyakan padamu sudah ada pacar atau belum, kamu selalu tidak menjawab.
Sungguh pintar merahasiakannya. Ini bisa dimengerti kalau aku memiliki pacar yang begitu hebat, bertemu dengan sekumpulan wanita yang begitu mengerikan. Aku juga akan menyembunyikannya. Wanita yang mengatakan ucapan ini pun membuat semua orang mengepungnya. Hanya Santi yang dengan wajah tidak mengerti berkata, "Aku pernah melihat seorang pria datang menjemput manajer. Melihat bayangannya tidak terlalu mirip dengan Tuan Hendrik." Keadaan menjadi hening. Santi juga merasa dia mengatakan ucapan yang salah. Tertawa dan dengan malu berkata, "Itu aku melihatnya pada malam hari. Mungkin karena gelap aku salah lihat." Awalnya dia juga sangat penasaran siapa pacar manajer. Tapi karena terus mengejar film pada malam hari, dia pun melupakan hal ini. Kalau bukan karena mengungkitnya hari ini, dia juga sudah melupakan hal ini. Darlene pun terkejut. Tidak menduga Santi pernah melihat Yos datang menjemputnya. Untung saja tidak melihat wajahnya secara langsung. Kalau saat Jen datang mencarinya dan mendengar ini, pasti gawat. "Santi, apakah rabun jauhmu semakin parah? Bagaimana kalau memakai kacamata saja? Bahkan ini kamu juga bisa salah lihat." Ada orang yang melihat suasana menjadi semakin canggung, jadi ikut berkata, "Matanya benar-benar rabun. Jangan-jangan kamu bahkan salah melihat manajer tokoh ya?" "Hahaha, mungkin saja. Hari itu aku semalaman menonton film Korea. Mataku bahkan tidak bisa dibuka lagi." Santi juga setuju dan menganggukkan kepala. Hanya dirinya sendiri yang jelas kalau orang yang dia lihat malam itu bukanlah Tuan Hendrik. Dan juga harus dijelaskan. Rabun jauhnya 5,0. Hendrik juga tahu kalau pria yang dikatakan Santi bukanlah dirinya. Dia juga barusan memastikan hubungannya dengan Darlene dalam beberapa hari ini. Dan juga tidak akan menunggu Darlene di tempat yang begitu jauh. Hanya perlu memikirkannya. Dia lebih kurang sudah bisa menebak identitas pria rahasia itu. Hanya saja Darlene tidak ingin berhubungan dengan orang itu. Jadi Hendrik juga pura-pura tidak tahu saja. Bertepatan, pelayan datang menghidangkan makanan. Menutupi kecanggungan ini dengan cepat mengubah perhatian orang-orang. Dan juga karena biasanya mereka tidak datang ke tempat semewah ini, jadi semua makanan di meja sangat menarik mereka. Darlene hanya sesekali saja menjawab beberapa kata dan makan. Biasanya dia hanya mendengar mereka berbicara. Walaupun Hendrik terus menjawab pertanyaan mereka, tapi dia terus memikirkan Darlene. Melihat dia tidak makan banyak, dia pun dengan perhatian bertanya, "Darlene, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak suka dengan makanan ini?" "Bukan, aku sudah makan banyak." Darlene menggelengkan kepala, menjawab, melihat tatapan Hendrik yang melihat di depannya. Dia juga ikut melihat ke arah piringnya yang bersih. Sama sekali tidak terlihat seperti yang dia katakan. Sudah makan banyak. Dia pun terlihat sangat canggung. Itu aku benar-benar sudah kenyang." Hendrik juga tidak memaksanya untuk makan. Makan bersama ini Darlene lewati dengan sangat tidak nyaman. Hendrik mengendarai mobil membawanya kembali ke apartemennya. Sebelum turun, Hendrik memanggilnya. "Darlene, apa yang ingin kamu katakan padaku barusan?"
Tangan Darlene yang ada di pintu mobil pun terhenti sejenak. Sudah melewati waktu untuk mengatakan semuanya dengan jelas. Dia pun tidak memiliki keberanian untuk mengatakannya lagi. Hanya bisa berkata, "Tidak ada apa-apa, hanya masalah kecil." Sudah sangat malam. Hendrik, berhati-hatilah menyetir mobil. Sudah begitu malam, bagaimana kalau aku menemanimu naik ke atas? Hendrik melihat Darlene yang terkejut, pun tersenyum dan menjelaskan. Jangan salah paham. Aku hanya khawatir karena kamu sendirian. Aku mengerti, Hendrik, kamu tenang saja. Tempat ini sangat aman. Tidak perlu merepotkanmu. Darlene tentu tahu kalau Hendrik bukanlah orang seperti itu. Beberapa hari yang lalu, dia bahkan karena emosi sesaat dan pergi tinggal dengan Hendrik. Dia juga tinggal di kamar tamu. Setelah itu, karena masalah pribadi, dia pun merasa tidak efisien, jadi pindah kembali. Hendrik menganggukkan kepala. Dia lebih berharap adalah orang seperti itu yang dikatakan Darlene. Tapi dia tidak ingin terlalu memaksanya. Dia lebih berharap Darlene bisa perlahan-lahan menerima semua tentang dirinya. Darlene turun dari mobil. Setelah melihat mobil Hendrik hilang dari gerbang, dia barusan masuk ke pintu kompleknya. Malam yang begitu gelap, hanya ada beberapa lampu kuning yang menerangi sebagian jalan. Sebagian besar tempat sangat gelap dan sama sekali tidak bisa melihat apapun. Apalagi yang ada di jalan ini hanya Darlene sendirian. Suasana pun menjadi sangat tegang. Dari awal kalau tahu begini, dia akan membiarkan Hendrik mengantarnya masuk. Darlene merasa ada sepasang mata yang terus mengikutinya. Dia pun mempercepat langkahnya dan masuk ke dalam. Hatinya pun sangat tegang. Dia tidak akan begitu sial kan? Barusan mengatakan pada Hendrik kalau tempat ini sangat aman. Sekarang malah bertemu dengan orang yang tidak jelas.